Kan bisa dibesokin, nggak akan tentu masih bagus, bisa jadi udah basi. Nggak bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Terus gimana udah kepalang beli banyak, sok coba dibagiin, lihat syukurnya orang-orang. Nepa itu bahagianya, ya. Tapi kalau direnungkan lagi, dia udah paham. Begitu udah nyobain segala macam makanan, steak pernah, makanan ini pernah, yang mahal pernah. Dia tahu, oh ternyata tempe bacem yang nyaris basi sama steak wagyu tenderloin segede kieu doang nih diameternya nih. Import dari Korea 1,5 juta sakieu teh. Ya. Kenyang enggak ya? Udah gitu, bedanya cuman di mana? 5 cm. Di sini doang. Kalau cadel berarti 3 cm, ya. Kan lebih pendek lidahnya. Begitu udah ketelen, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya? Sama, begak-begak juga, ya, begah perutnya. Yang lebih sama apa lagi? Keluarnya sama-sama bau, ya. Enggak ada, oh ini makanan mahal amat kok. Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli bau, ya. Gimana sepatu yang 50.000 sama yang 50 juta angger bau kaki, ya. Dan nggak akan diparkir di dalam, nggak akan nginjek karpet, pasti parkir di luar. Dan biasanya yang sepatunya 50 juta sholatnya susah khusyuk dibanding yang pakai sandal butut, ya nggak usah menjiwai gitu, ya. Diminta silakan saf paling depan, safnya para malaikat. Enggak, saya deket pintu aja jagain, ya. Jadi kalau pas lagi ruku ayah keneh. Capek tahu, bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi bener capek itu makhluk. Apalagi kadang ada memang manusia yang diuji oleh Allah, ujiannya tuh kayak gini, kayak wajahnya tuh kurang pantas gitu kalau pakai barang mahal. Ada kan yang diuji kayak gitu, ya. Ya Allah. Pernah ada kawan beli jam tangan asli ori, dia udah tahu ini bakal mengundang kejulitan teman-temannya. Maka untuk menetralisir hal tersebut, itu setruk pembelian jam tangannya di kantongan kemana-mana. Tapi netizen teh masih aja diomong, itu bonnya siapa kamu bawa? Jangan gitu ya, ndak julid juga ya. Lagian kalau emang orangnya pengen juga sok minta ke Allah. Tetangga pakai tas baru, KW paling dia punya mertua, ya. Kenapa suka minta? Ya Allah hayang tas, ya Allah sah, boleh kan doa kayak gitu? Walaupun banyak doa yang lebih baik, doa husnul khotimah, doa pengen minta hidayah, tapi udah pengen tas, ya sok mah, asal jangan julid dah tuh. Kalau mau julitin we pasukan Israel, ya. Jangan sesama saudara muslim dijulitin. Ngaji lah gaya biasa ge joget TikTok aya nama di masjid. Make tiung lagi gitu keneh misal, ya. Jawab, ngaji teh bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru ge pengen. Bisa jadi alim beneran nggak? Dah kalau Allah tolong bisa. Ya Allah tolong, ya kumaha Allah dah saya mah hamba, ya. Cuman disuruh ikhtiar. Lagian kalau emang Allah udah geluh sama saya, udah benci sama kita, mudah nggak Allah matiin kita kapanpun? Kenapa masih pada hidup? Ini gue yang ngomong banyak maksiatnya, masih hidup juga. Sederhana, ada Allah nungguin, ya. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang, betul. Satu dunia ngatain Allah, entar gue maksiat lagi, munafik lah, gaya lah. Ya sudah, tugas kita mah nggak cuman nggak bikin mereka kagum. Nah itu teh paketan loh, nggak lumayan bonus, lumayan tuh transferan pahala, penggugur dosa. Nih punten ya, kalau kita ngebayangin Nabi Adam diusir dari sorga, dosa dengan hiji satu. Kita pengen ke surga, emang dosa cuman satu? Enggak. Tapi kadang cita-cita ge nggak nanggung, saya mah nanti meninggal teh tetanggaan jeung nabi di sorga, malaikat ge geleng-geleng naon amalana, ya. Tapi Allah pengen ngabulin, ya udah dikabul, mudah-mudahan jadi ahli sorga, Allah bikin jadi ahli sorga. Tapi da ibadah kurang, sholat sakitu-kituna eta ge lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apalagi. Maka tahu-tahu ada masalah, teman kantor julid, teman kuliah ada yang licik, ya.
Udah ngedoain 6 tahun buat jadi calonnya, jodohnya ditikung orang lain. Nggak rugi, tenang aja. Ya. Kalau saya udah ngedoain dia biar dia jadi pasanganku, dia dibeliin mobil sama om-om mau dinikah. Ya kan kita mintanya yang menggandeng tangan kita ke surganya Allah, bukan ke showroom mobil, betul? Tenang aja. Ya. Atau bisa jadi ada dosa kita di hadapan Allah yang belum bisa diampun. Nah tadi ya, terus amalan kita kurang, tahu-tahu dikirim penggugur. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi tidak amalan segitu-gitunya. Kita nggak kayak para imam besar. Imam Ahmad bin Hambal misalkan, di kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya disebutkan sehari semalam sholatnya nggak kurang dari 300 rakaat. Kalau lagi sakit, sholat beliau hanya 150 rakaat. Hanya ya, Insya Allah. Nah, tapi amalan nggak nyampe segitu kok. Tapi pengen ke surga, pengen diangkat derajatnya, amalan kurang. Fasilitas ya. Ada yang julid, ada yang nyakiti. Beneran nggak rugi ya. Dan punten ya, jangan sekali-kali mengukur ketaatan seseorang sama dunia, nggak nyambung. Ya, sekarang jawabnya gini aja. Di luar sana ada yang lagi maksiat nggak detik ini? Ada. Ada yang nyembah berhala nggak di luar sana? Mereka dapat rezeki nggak? Siapa yang ngasih rezeki? Logikanya, ini kalian udah segini nurutnya sama Allah. Hari Ahad mungkin ada yang lagi pacaran keluar sana, atau jam segini mungkin masih tidur, subuh ge belum, ya. Terus kalian memilih datang ke sini, bela-belain keluar ongkos sendiri, nyetir sendiri, ya, naik motor sendiri. Udah segitu nurutnya sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu ke kalian. Aneh, nggak mungkin, ya. Terus kenapa aku belum sekaya dia yang nggak sholat? Karena bukan itu soalnya balasannya. Ibarat nih, kita pengen ngukur suhu air di gelas ini, ngukur suhu harusnya pakai apa? Termometer. Tapi kita ngukurnya pakai penggaris. Kok nggak ketahuan ya suhunya? Nah emang bukan itu alatnya. Mau ngukur suhu ya pakai termometer, jangan pakai penggaris. Sekarang bagaimana orang-orang solih Nabi mengibaratkan dunia itu bagi umatnya di hadapan Allah. Contoh, ada riwayat menyebutkan begini. Waktu Nabi sahabat dengan para sahabat jalan, nemu bangke anak kambing cacat. Udah mah anak kambing dagingan, cacat deh. Udah jadi bangke. Diangkat sama Nabi. Sahanu hoyong ya. Ini mah beliau nggak bisa bahasa Sunda ya. Ini kita lagi misal aja gitu biar lebih mudah dipahami ya. Dia pakai bahasa Arab, tapi kalau siapa yang mau ini ya. Terus kan para sahabatnya jawab, itu hidupnya kami nggak mau wahai Rasul. Apa kata Nabi waktu itu? Ketahuilah di hadapan Rob kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Satu. Di riwayat yang lain disebutkan, kalau dunia dan seluruh isinya setara dengan sebelah sayap nyamuk, ya. Ada yang nyebut juga sayap lalat ya, maka Allah tidak akan sudi memberikan minum kepada seorang kafir sekalipun. Kok perjelas maksudnya? Maksudnya saking dunia di hadapan Allah tenating, artinya sama sekali. Jadi saking artinya ya, itu orang mau kafir maksiatnya kayak gimana, nggak cuma dikasih minum, harta aja dibere. Saking dunia tuh artian bagi Allah. Kalau ada artinya aja bagi Allah, setara dengan sebelah sayap nyamuk, air putih satu gelas ge mau dibere ke Allah. Tapi tadi ya, saking ku artina ini dunia dan seluruh isinya, kamu mau maksiat kayak gimana dunia mah masa bisa kamu dapat, silakan. Terus kita ngukur-ngukur ketaatan kita pakai dunia. Nah, saya udah sholat duha nggak kaya-kaya ya Allah. Karena yang akan kamu terima bukan itu. Ibarat gini, kalian nyapu rumah, ada debunya kan, dibuang ke depan rumah. Tiba-tiba tetangga datang, kok ini debu bekas sampah kok di dalam, boleh saya minta nggak? Boleh nggak? Nah enggak, udah debu, udah bagi saya nggak ada artinya. Ya. Nah ibarat kita, ya Allah saya udah puasa, udah sholat, udah zakat, udah nurut, udah ngaji, udah baca Quran, udah nggak berzina, udah taat segala-galanya. Terus yang kita minta itu ada debu, boleh saya minta nggak?
Segitu Allah nggak pakai kata debu loh. Guru saya nyebutin, kenapa Allah nggak pakai kata debu seluruh dunia dan seisinya? Karena debu dikumpulin sama tukang pasir masih bisa dijual di toko bangunan, masih ada harganya. Meskipun kudu berapa kintal, berapa ton dulu. Ya. Ini mah sayap nyamuk, coba dikumpulin satu planet bumi sayap nyamuk. Jadi naon? Saking ku Allah hartina tuh dibuang makannya juga. Sama kayak kita nyapu nih, sampah dibuang, boleh nggak saya minta sampah kamu? Atau mah nggak, udah sampah, udah bagi kita nggak penting. Terus kalau kita udah ibadah mintanya masih dunia kene, walaupun boleh ya, bukan berarti nggak boleh minta dunia, tapi ganjaran yang Allah siapkan kan lebih baik. Seolah-olah kayak kita udah ikut lomba, pilihannya dua. Yang satu dapat rumah mewah, yang satu dapat pensil pateh. Kita udah juara, selamat buat juaranya dapat rumah mewah. Embung, saya mau pensil ini, boleh nggak? Bagusan itu hadiahnya. Kenapa pengen pensil patah? Embung, saya pengennya ini. Cuman karena kita belum kebayang surga senikmat apa, terus kita segitu cintanya sama dunianya segitunya, terus kita lebih pilih hadiah yang sereceh itu. Kalau gitu jelasin ke kami, surga tuh senikmat apa? Apapun yang kalian bayangkan tentang surga, kata Allahnya, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum sanggup terbayangkan oleh akal. Jadi kalau kayak kalian bayangin, saya kalau masuk surga, istana saya segede gini, ada bidadarinya segini, ada harta segini, pengen apa serba datang. Apapun yang kalian bayangkan tentang surga masih salah, karena nggak mungkin diukur pakai akal. Lebih tepatnya bukan masih salah, yang kalian bayangin tentang surga, surga pasti lebih nikmat dari yang kamu bayangin. Ya, pasti lebih nikmat dari yang kamu bayangin. Ada yang balapan lain ya tak? Oh, Insya Allah ya, nggak apa-apa. Ya, kayak Sri Mulat jatuh ya. Iya. Kalau ada gelas, Insya Allah. Jadi gitu ya, jangan diukurnya pakai itu. Yang akan diganjar, yang akan didapat sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Dan kalau misalkan itu terus yang jadi ukuran, akan selalu kita temui yang lebih kaya ning stres kene, naik BMW tapi cerik wae. Kalian jalan kaki hujan-hujanan ke cengengesan betul. Kadang kita suka salah kaprah betul, sok ngobrolin apa. Suka healing deh. Healing suka badeka mana? Indomaret. Caketeingnya kemana? Capadocia, hoyong. Di mana eta teh? Ya di mana welahnya? Misalkan ya. Tapi sok berangkat ke situ sendirian, nyalira. Ngeliatin ya orang, ya Allah, meni mesra, meni hangat. Kalian sendiri pelangap pelongo, oh balon, ya Allah. Oh gunung, ya. Tiba-tiba seorang pria Turki tinggi, putih, langsing, jika bihun lah pokoknya mah ya. Nyamperin teteh, udah deg-degan ya. Apakah ini jodohku? Begitu dekat ternyata pang fotoin teh, minta foto ya. Ya udah ya, percuma udah deg-degan. Coba ya, bandingkan dengan ke warung hadapan imah 5 langkah, tapi dengan orang yang disayang, dicintai 5 langkah, hujan-hujanan eta ge nginjek teh kotok punten ya, ampura. Tapi indah tuh kalau sama orang yang disayang. Meskipun nginjek kotoran ayam, mohon maaf, malah jadi so sweet. Keinjek, sih nggak narik, aku kan tadi gitu, tuh kan. So sweet kan, segitu nginjek teh kotok. Coba naik pesawat bisnis kelas, nyampe ke tempat wisata bagus, tapi olangan, rek naon, sedih. Berarti healing aja kita salah kaprah kan? Ternyata healing itu bukan perkara pergi kemana, tapi dengan siapa, betul? Ya udah, tinggal dicari siapanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan bukan suami orang, mudah-mudahan bukan. Gitu ya. Apalagi itu perkara healing. Kalian misalkan, ini ada yang nikah, ada yang udah nikah, ada nikah, Masya Allah, 1. Ada rencana. Yang lain, ibu-ibu ada yang udah nikah, ada. Yang lain jomblo berarti. Ini banyak kan yang jomblo.
Tenang, saya nanya bukan pengen nafkahin ya, tenang aja. Tenang, saya cuma nanti menentukan contoh yang akan saya bahas maksudnya ya. Ini ibu-ibu punya anak bu, umur 2 tahun, ngajak main ke kebun binatang. Wah, lagi libur ya, kebun binatang yuk, hayu deh. Ya. Kita ikut excited kan? Tapi kenapa kita ikut bahagia? Apa karena pengen ketemu gajah? Enggak ada, udah apal gajah mah gitu-gitu hungkul ya. Tapi karena kita tahu, kita menantikan ekspresi si anak 2 tahun yang lucu ini ketika nanti ngelihat gajah, betul? Oh, itu kan yang tidak terbayar harganya. Karena kalau emang yang seru karena binatangnya, coba ibu pergi ke kebun binatang sendirian, bu. Garing. Oh, gajah teh gitu. Oh, jerapah teh panjang. Oh, sirem. Jadi gitu kan garing kan? Itu aja kita salah kaprah ya, enggak tuh. Ih, bahagia mah gampang dah aslinya. Tapi ketika kita selalu mengurung kebahagiaan kita, ya ginilah, bayangin kenapa anak kecil lebih mudah bahagia daripada kita. Kenapa? Ya, padahal pengetahuan orang dewasa sama pengetahuan anak-anak, banyakkan pengetahuan siapa? Dewasa. Uangnya orang dewasa sama anak-anak, banyakkan uangnya siapa? Dewasa. Kecuali Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Mereka nggak minta lahir di keluarga itu ya. Tapi kenapa uang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, tapi tidak lebih mudah bahagia dibanding anak-anak? Sederhana. Di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Meskipun dia juga nggak ngerti tauhid tenaon, ibadah fikihnya seperti apa nggak tahu. Tapi sederhana, dia belum punya ilah. Kita makin gede ada ilah. Gini ya rasanya punya duit enak. Gini ya rasanya viral enak. Gini ya rasanya punya jabatan, selalu diberikan privilege, dispesialkan. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sehingga kadang wajar kalau di kota besar ada yang baru gajian kayak ngambek. Hah, percuma gaji segini. Saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya segede dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa kudu gitu? Ibu lahir nggak langsung segede gini, betul? Teteh langsung segede gini, teh? Pernah orok, teteh? Berarti pernah jadi manusia yang bahagia tanpa alasan, kan? Pernah jadi anak-anak. Kenapa makin gede, makin banyak pengetahuan, makin banyak uangnya, makin sulit bahagia? Ya kita sih meletakkan pesaing Allah di hatinya ya. Oh, udah Allah aja. Karena kalau semakin kita dikurung dengan itu semua, ya pantesan sok gerak punya apa aja nggak bahagia. Hayong deui, nambah lagi, ya. Apalagi kita sering diingatkan, tolong persering mengucapkan ayat ini ya, Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kan kadang ini lebih sering disebutnya kalau ada yang meninggal ya. Padahal dulu Nabi nyontohinnya ketika lampu cahaya lilin di rumahnya mati, beliau pun ngucap ini. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, kenapa ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena apapun yang membuat hati kamu merasa tidak enak, ucapkan ini. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi ini menegaskan bahwa yang kita punya nggak usah, bukan yang kita punya aja, handphone, mobil, rekening itu saldo di dalam rekening kalian, nggak usah itu. Yang nempel di badan bukan punya kita. Kata Allah ini ginjal mesti lepas duluan, satu pulang. Ini tangan mesti pulang duluan, lepas entah gimana ceritanya. Ya. Nah tapi kapan kita menderita? Ini dia. Bayangin, siapa yang kesini naik motor? Punten, misal bukan doa ya, nyampe parkiran motornya hilang, sedih tidak? Sedih. Hilangnya teh masih nyicil, udah gitu hilangnya sekalian ternyata di dalam jok bagasi teh ada BPKB-nya, ada jumlah cicilan sampai nanti lunas, semua ditaruh di situ. Misalkan ya, sedih, ya. Tapi bayangin, yang ada orang lain ternyata yang hilang motor, namanya Pak Burhan, tinggalnya di Desa Seragen, RT 3, RW 5, pokoknya kalian nggak kenal lah dia siapa, ya. Nah orang tidak dikenal ini motornya hilang. Motor orang tidak dikenal itu hilang, kalian sedih nggak? Jujur,
Enggak. Kenapa tidak sedih? Karena bukan punya saya. Ya kan? Kalau misalkan manusia kan sedih karena kehilangan. Oh berarti satu dunia, satu orang hilang motor, satu planet bumi harusnya sedih. Tapi sok jujur, kapan kita baru sedih? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Buktinya gitu kan? Motor orang lain hilang, ya paling cuman ya turut berduka ya. Tapi beda nggak rasanya kalau yang hilang motor sendiri? Beda kan? Lebih sedih kan? Karena ada rasa kepemilikan. Sedangkan ayat tadi yang juga sering diucapkan Nabi mengikrarkan bahwa semua yang ada tuh dah emang bukan punya kita, punya Allah. Terus diakui, pantesan sedih. Ibarat gini deh, saya mau nitip handphone, mau ke toilet, boleh? Boleh. Saya keluar dari toilet, boleh nggak saya ambil handphone saya tadi? Ambek nggak? Enggak, karena emang bukan punya kan? Iya, gitu kan? Nah, bedanya kita setelah dititipin sama Allah, hamba, nih ya, nih harta, nih jabatan, nih kekuasaan, titipan nih, bukan buat kamu, udah nggak mungkin selamanya, betul? Terus dikasih ini buat apa ya Allah? Buat ngecek, kamu teh tambah baik atau tambah enggak? Ternyata tambah zolim, tambah jauh dari Allah, tambah malas ibadah, diambil. Bukan Allah benci, bukan. Tapi buat nyelamatin kita, sebagaimana anak kecil doyan permen sampai sakit gigi, udah sakit gigi masih minta permen ke si mama, dikasih nggak ke si mama? Enggak. Apakah karena benci atau karena sayang nggak dikasihnya? Saya, karena ini merusak kamu wahai hamba, saya ambil ya. Kenapa kita sedih? Udah di aku, ya Allah itu kan punya saya. Nah di aku. Ibarat kayak tadi, nitip handphone, pas saya keluar dari toilet, boleh saya ambil handphone saya nggak? Nggak boleh. Sedih atuh aku. Itu bukan punya kamu di aku. Itu bayangin yang markirin di depan, begitu kita ngambil mobil kita, dia nangis guling-guling. Mobilnya hilang. Ya kan bukan punya bapak, Pak. Jangan di aku ya. Punten lah mau di aku ingat tidak rezeki manusia teh cuma 3, udah kudu apal ini mah. Rezeki manusia cuma 3, apal? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, nanti diulangi ya kalau kecepatan. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Latihan satu-satu. Ini cai buat saya, boleh saya bawa pulang? Milik ya. Ternyata di jalan teh bahe, diminum ku ucing. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Kapan jadi rezeki kita? Kalau udah lewat sini ya, nggak usah ini bentuknya udah bisa langsung dikonsumsi ya. Silakan cek saldo masing-masing yang di handphone, atas nama siapa itu masing-masing kan ya, karena habis ngeliatin saldo gitu ya. Ada manusia itu, ada yang bilang terbagi menjadi 2. Ada jenis manusia yang bahagia melihat buku tabungannya, ada manusia yang sedih melihat buku tabungannya. Kalian yang mana kira-kira ya? Yang insyaallah. Maka misalkan dia bahagia, saldo temen indah, nolnya ada 1, 2, banyak gitu ya. Tiba-tiba anaknya nelpon, mah belajar nyetir nabrak, adek nggak apa-apa tapi kudu ngegantiin berapa deh? 4 miliar mah. Gantiin naon deh, kamu nabrak apa? BMW 7 mah. Itu milih-milih atau nabrak teh deh. Gimana milih-milih pengen nabrak ya? Ternyata bukan rezeki ibu, tapi rezeki bengkel. Ya. Sebelum lewat tenggorokan, belum jadi milik kita. Ya. Ini temen di Thailand ya, dulu kami kerja bareng waktu masih sama-sama di kasino, tapi dia keluar lebih awal, diajakin sama pacarnya penari di tempat hiburan malam. Jadi jangan harap dia berpenampilan seperti kalian ya, dan bajunya kurang bahan ya. Maka udah, akhirnya mereka ngapain berdua? Mereka bikin, saya nyebutnya dapur narkoba ya.
Entah gimana mereka bisa beli bahan baku di toko kimia, bisa dirubah jadi bubuk kokain, nggak tahu itu belajar dari mana. Dan akhirnya jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Jelas uangnya udah banyak, udah punya ruko, udah punya udah buka restoran, udah buka apa. Tapi orangnya irit, nggak kecanduan judi, nggak suka main perempuan, cuman obat aja karena kan mesti quality control, nyobain jadi halus ya gitu ya, kan harus QC ya. Tapi orangnya rajin nabung ya. Dia bercita-cita suatu saat saya pengen berhenti. Dia sendiri ya bilang ya, aku suatu saat pengen berhenti, pulang lagi ke Bogor. Dia orang Bogor juga, lalu pengen bahagiain ibunya. Tuh, bandar narkoba yang budiman bukan? Ya. Ya. Maka karena yang lain kan biasanya foya-foya, dia nggak suka foya-foya. Kemana-mana dia pakai kaos agak bolong sama celana pendek, sendal jepit. Padahal bandar judi gede, ya. Bandar narkoba, ya. Suatu ketika dia nabung. Setelah bertahun-tahun, pacarnya kabur sama laki-laki lain. Dia dicepuin, ngerti dicepuin nggak di sini? Ya, dikhianati gitu ya, sampai akhirnya jadi dia harus dipenjara. Masuklah ke penjaranya Kamboja karena itu perbatasan Thailand sama Kamboja. Kita tahu ya, namanya di penjara mah jelas gak ada yang enak ya. Baru bisa enak kalau mau nggak mau kudu keluar duit ya. Pengen ada kulkas di kamarnya, pengen ada di negeri Konoha bisa terjadi ya. Insya Allah Konoha ya, Wakanda ya. Nah, maka akhirnya ini yang terjadi. Dia nggak tahan, dia pengen bebas. Dia nego sama polisi izin ya. Demi Allah masih banyak polisi yang jujur dan baik. Ini saya ralat, ini oknum ya. Karena masih banyak demi Allah polisi yang jujur dan baik. Yang oknum ini yang nangkep nego, tolong lepasin saya Pak, Bapak minta berapa? Nominal yang diminta oleh si oknum ini tepat sejumlah tabungannya selama 5 tahun jadi bandar narkoba. Lepas keluar, ketemu lagi terakhir lagi ngahuleng. Yang dia renungin, selama ini teh ai gua teh buat apa tuh ya nabung. Gua pikir itu rezeki gua, ternyata cuman harus disalurin tuh ke oknum keparat itu katanya. Mohon maaf ya, ini bahasa dianya ya. Gitu kan, numpang lewat doang. Itu tabungan kita tuh, ini bisa hilang kapan saja kalau yang punyanya mau ngambil. Kita di aku gitu. Itu bicara tentang rezeki ya. Yang kedua, yang dikenakan lalu jadi usang. Ini mah saya apalah. Salah satu ujian paling berat bagi kaum wanita tuh ternyata bukan macam-macam. Sesederhana diskon. Betul ibu-ibu? Betul? Jalan-jalan, jelong-jelong, ngelihat ada diskon. Ntar lagi sholatin dulu aja, udah azan. Sholatnya bisa susah khusyuk. Kabawa. Allahu Akbar, ya Allah gamis temni alus ya insyaallah. Allahu Akbar, kabeli mualnya insyaallah. Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temennya ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana hari ini masih diskon? Allahu Akbar. Diskonnya cuma nyampe hari ini. Allahu Akbar. Sekalian jemput si ade berangkat ya mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda ya. Diterima atau sholatnya? Makanya biar bisa khusyuk kita beli dulu kok. Bisaan si teteh ya. Sok anggaplah kebeli teh gamisnya. Kadang dia suka ditanya, gamis sudah banyak ngapain beli lagi? Bisi ayah kondangan, bisi ya. Membeli sesuatu karena bisi ya. Barangkali akhirnya kebeli, ditaruh ke lemari. Pernah ada yang ngalamin akhirnya ya udah ada ditaruh lemari kan nggak mungkin dipakai tiap hari kadang. Dia kerja, dia harus keluar kota, karirnya naik. Suatu ketika 5 tahun kemudian udah sanggup pindah ke tempat yang lebih baik, pindahan, bongkar lemari. Baju 5 tahun yang lalu, ya Allah masih ada label harganya segala. Dicobain, gak muat, lintuh ayo nama ya. Adiknya lewat masih langsing ya. Deh, buat adik aja deh. Serius kak, sejauh ini aku hanya bisa dari jauh. Ternyata pengen minjem gak berani. Sekarang buat aku ya. Ternyata dipakai sama si ade sampai usang. Berarti rezeki si kakak atau si ade?
Si kakak mah selama ini cuma ngaku-ngaku, bajuku, aku nggak boleh ada yang pakai tanpa seizinku. Berarti itu milikku kan? Sebelum dipakai sampai usang bukan punya kita. Ya, belum jadi rezeki kita. Ya udah, weh, si ade. Ya. Yang terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Ini ada pengusaha sukses, soleh, punya kebiasaan beres jualan, uangnya teh cuman disisain buat modal besok, sisanya habis disedekahin. Teman-temannya suka nanya, "Ay, kamu nggak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita, biar duitnya berkembang." Kata dia teh, kata pengusaha solehnya, "Justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati." Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat, sedekah, wakaf. Punten ya, yang pada rajin sedekah atau mungkin tadi ada kegiatan sedekah, udah masuk hartanya, selamat. Anda baru saja mentransfer uang Anda ke rekening akhirat Anda. Ya. Jadi aslinya tetap milik kalian, dah nggak berubah. Ya, tetap milik kalian. Dan ya memang itu aslinya kan. Kita kumpulin saldo banyak, meninggal dibawa nggak? Enggak, dibawa enggak, dihisap iya kan repot. Tapi kalau misalkan yang udah kepalang kita sedekahin, meninggal, nyari kita tuh ada lagi. Jadi saldo kita setelah meninggal. Lagian enaknya urusan sama Allah ya. Misalkan ada yang ngajakin, kok sedekah yuk, ayo, buat apa? Bangun masjid, sok mangga, plung keluar. Misal umurnya nggak nyampe, meninggal duluan, tapi masjidnya belum jadi. Dan kita tahu nanti di hari akhir akan diserahkan buku catatan amal. Kita ngecek kan, tanggal segini, ah iya bener waktu itu sedekah, ah iya bener hati itu sholat. Nah begitu ya, begitu dicek lagi, dia ingat, nah ya perasaan di hari itu tanggal segitu saya sedekah buat bangun masjid. Nanya dong ke Allah, ya Allah punten, tenang, Allah ngerti segala bahasa ya. Ya Allah punten, engkau pasti apal di tanggal segitu jam segitu aku teh sedekah. Kenapa nggak ada di sini wahai Allah? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya can jadi pahala lagi can cair. Enggak gitu konsepnya bos. Ya. Jangankan duitnya udah keluar, itu duit masih di kantong, kita baru gen niat, hoyong sedekah, udah jadi pahala. Ya demi Allah. Enak kan urusan sama Allah? Ya kita berjuang tidak harus melihat hasil perjuangan kita. Sama ya, meskipun ya Allah udah ikut bantu ke Palestina tidak bisa, ikut ke sana dikasih senjata nggak tahu cara makainya. Ya. Terus sekarang bisa dibantuin misalkan apa? Ya cuman boykot. Ya, merelakan ya Allah skincareku diboykot ya Allah. Harus ganti, yang lain belum tentu cocok. Udah gitu ternyata ada yang breakout dulu ya, jerawatan ya, skin barriernya istilah-istilah Masya Allah ya. Memang skincare itu bisa jadi ujian, terutama dalam yang mengamalkan menjaga wudhu ya. Saya hafal lah itu Maya. So pengen tidur, ngamalin tidur dalam keadaan berwudu. Kalau habis mandi malam menjelang tidur ada ritual kan yang kalian lakukan. Pertama toner dulu, lalu serum, setelah serum krim malam, setelah krim malam punten hitut ya. So Allah lagi ngetes itu, kamu pilih skincare atau wudu ya. Makanya wudhu deh, ngulang lagi atau udah mana satu paketnya mahal misalkan ya, dompet mahasiswa ya, menjiwai ya, Masya Allah ya. Maka ya sudahlah, itu sedikit perjuangan kita, tapi ya tadi ya nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Yuk cari Allah sesegera mungkin, nanti Allah yang atur. Saya menutup, ingat ya, Allah itu gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Ulangi, Allah gak pernah nyuruh kita, Allah cuma nyuruh kita nurut. Gimana maksudnya kok? Waktu Ibunda Maryam di surat 19, surat Maryam juga, kan tahu-tahu hamil ya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, oleh manusia, tahu-tahu hamil. Biasa netizen julid ya, ya ukhta Harun, saudaranya Harun, nah saudaramu baragerai kamu hamil ya.
Misalkan beliau tinggal di Bandung ya, ya diomong ku batur. Akhirnya kan sempet sakit hati, menjauh dari masyarakatnya. Ketika sudah lelah, bersenderlah di pohon kurma. Lalu lapar, kurmanya ada di atas. Nah, tapi capek, pohon kurma kan gede, yang udah matang gede ya. Terus Allah perintahkan apa? Di ayat 25-nya. Wahuzzi, goyang-goyangkan. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Goyang-goyangkan, nanti rutop itu jatuh ke kamu ya. Goyang-goyangkan ke arahmu. Pertanyaannya, seperti itu guru tafsir saya bilang ini ayat tentang tawakal. Gimana maksudnya tawakal? Bayangin lagi tadi pohon kurma. Pernah lihat pohon kurma yang udah berbuah matang segitu gedenya, besarnya? Pilih manusia yang paling kekar di tempat ini, 10 orang kalau perlu, goyang-goyangin itu pohon, jatuh nggak tuh kurmanya? Mual demi Allah. Karena cara panen kurma emang bukan digoyang-goyangin. Maka ini gimana ceritanya? Ibu hamil gede, lagi mules-mulesnya nyender di pohon kurma. Tage sambil lapar, digoyang-goyangin, tenaganya segede apa? Tapi jatuh we rutopnya. Pas dijelasin tentang ayat ini, nya guru saya Ustadz Budi Hasari bilang, lihat ini ayat tentang tawakal. Allah tuh gak pernah nyuruh kamu nentuin takdir. Tugas kamu nurut, takdir urusan Allah. Kalau kita kan kadang suka nyerah duluan sama takdir. Apa? Ganti kepala cabang, ganti peraturan. Mati saya lah. Udah mendingan resign. Kita takut duluan dengan bayangan kita, insecure sendiri, akhirnya jadi nggak berani maju, nggak berani gerak. Sampai kadang banyak yang dijadikan film kan, dia naksir nggak ya sama saya, nggak berani ngucap, sampai akhir film nyesel nggak ngucap-ngucap ya ada ya kayak begitu. Enggak, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir urusan Allah. Kalau emang takdir itu kita sendiri yang nentuin, enggak, gimana ceritanya? Nggak seperti itu, tenang aja ya. Kalau enggak gimana ceritanya ibundanya Nabi Musa nganyutin anaknya ke sungai. Ya Allah, kan dulu nggak ada USG ya, jadi baru tahu laki teh pas lahir. Begitu akhirnya lahir, ternyata laki-laki, dan pemimpin di negara tersebut bilang anak laki-laki harus dibunuh. Ya Allah, anak saya mau dibunuh, minta tolong. Dapat petunjuknya, anyutin ke sungai. Kalau pikirnya, ya Allah, lagi sayang-sayangnya sama anak, khawatir disuruh dianyutin ke sungai. Ini belah mana masuk akalnya. Tapi gara-gara dianyutin ke sungai, akhirnya Nabi Musa diangkat anak oleh siapa? Istrinya Firaun ya, Asiyah. Dan ternyata anak ini disusuin oleh siapapun nggak mau. Kakak perempuannya udah ngebuntutin dari jauh, nyeletuk. Saya tahu ibu mana yang anak ini mau nyusu. Serius, bawa dong ke sini. Mamahnya diajak nyusuin, akhirnya mau. Dan memang ibu kandungnya. Tapi lihat, ya, gara-gara kejadian itu, beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, tapi digaji pakai duit negara. Ya kan? Coba kalau dari awal nggak nurut, nggak mau ya Allah, yang bener ya tuh. Udah bayi dianyutin ke sungai, gimana ceritanya? Lagi sayang-sayangnya. Kalau tetap ditahan, apa yang terjadi? Tiap hari harus ucing-ucingan sama tentara, digedor-gedor, ya. Kayak film apa tuh yang nggak boleh suara sambil bawa bayi? Apa teh? A Quiet Place ya, gitu kan? Ribet kan? Nah, gitu. Masya Allah lah, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir, tinggal nurut, sisanya Allah yang atur. Nggak terjadi sesuai keinginan pun, kalau pahit jadi penggugur dosa atau peninggi derajat, sabarnya jadi kebaikan. Penutup nasihat dari Umar, kalau kita tidak terima takdir Allah, takdirnya belum tentu berubah, dan juga kufurnya menjadi dosa. Tapi kalau terima takdir Allah, mudah bagi Allah mengubah takdirmu dan sabarmu menjadi pahala. Sok pilih yang mana. Gak suka nih sama takdirnya, gak terima, udah mah gak terima, takdirnya gak berubah, udah gitu ngambek wae, jadi dosa, gak berubah lagi takdirnya. Tapi kalau kita terima takdir Allah, mudah bagi Allah merubah takdirnya, dan sabarmu dalam menghadapinya gak akan Allah sia-siakan, pasti jadi pahala.
Bukankah sabar itu adalah amalan yang ganjaran pahalanya tanpa batas? Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang bersabar yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Selamat menempuh hijrah kalian. Semoga Allah muliakan kalian dengan diangkat derajatnya, dijadikan hamba-hamba yang terpilih. Nikmati semua ujiannya, karena itu semua cuman menggugurkan dosa dan mendekatkan kalian ke surganya Allah. Bisa jadi kepahitan yang kalian alami membuat kalian lebih terjamin surganya daripada yang hidupnya nggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Tawakal juga susah, hasilnya mah Urusan Allah. urusan Allah gitu. Baik, kita langsung masuk ke akhir ini yang ingin diskusikan saya jawab. Silakan kemudian diskusikan. Iwan, kelihatan nih ada yang Akhwan sudah ada. Kalau yang dari belakang dulu. Ada. Bisa mic-nya? Bisa mic-nya? Kalau nggak di WA, di WA. Dimanakan? Pertama Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus kuliah SMA, kuliah. Nah, berkah. Silakan. Kebetulan saya setelah di pendidikan Islam yang bisa saya fokuskan di dalam Islam. Alhamdulillah. Saya lanjutkan yang dari sekolah. Kemudian setelah saya bersekolah di sekolah negeri, bisa dibilang saya itu terjerumus ke dalam pergaulan lah, sehingga menjadikan saya dari nilai Islam. Iya. Kemudian dalam waktu dekat ini kebetulan saya mendapat panggilan nanti ya untuk kembali ke benar. Alhamdulillah. Saya bilang berhijrah. Terus? Mulai dari saya itu melakukan amalan yang bisa saya lakukan lah, seperti contohnya bangun subuh untuk sholat tahajud. Tapi dalam melaksanakannya terkadang saya tidak konsisten. Misal dalam hari ini saya tahajud, kemudian di hari berikutnya tidak. Lantas bagaimana agar bisa saya tetap istiqomah melakukannya. Dan juga dalam perjalanan saya berhijrah ini tentu banyak cobaan yang saya rasakan, cobaan yang istilahnya mau menjauhkan saya kembali dari proses saya berhijrah. Baik, istilah. Baik, makasih Ustaz Ilham tadi ya, insyaallah. Baik, bismillah. Yang pertama jelas minta tolong dulu kepada Allah ya. Karena kadang yang kurang dari kitanya minta tolong ke Allahnya ya. Pernah ada yang nanya, kok gimana caranya bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3, minta bangunin tetangga, minta bangunin orang tua misalkan ya, tapi nggak bangun-bangun. Udah minta tolong ke Allah belum? Coba gerak. Beres sholat isya, berdoanya, yang biasanya berdoa macam-macam, sekarang berdoanya, ya Allah pengen tahajud ya Allah. Mudah bagi Allah nanti. Ya, dibikin bangun pengen pipis kayak digigit nyamuk, digigit singa, digigit ya mudah kan? Ya, tahu-tahu ada singa di kamar ya. Ya misalkan ya, yuk minta tolong ke Allah ya, supaya ini juga mencegah agar kita tidak bergantung kepada ikhtiar kita sendiri ya. Yang kedua, nah karena hanya terutama laki-laki ini, karena sebetulnya sama ya, wanita, laki-laki sama-sama punya akal, di mana akal itu bisa membantu di situ. Yaitu, yuk mari kita pikirkan lagi. Kalau dulu kehidupan kita sebelum hijrah sudah jadi kehidupan yang baik, bagus, dan Allah suka, kenapa kepikiran hijrah? Ya. Misalkan dulu pernah begini, pernah begitu. Kalau kehidupan itu sudah jadi kehidupan yang baik dan mulia dan Allah suka, kenapa kita kepikiran pengen berhenti? Karena sadar kan, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Maka akhirnya berhenti, terus akhirnya melangkah di hijrah mencari Tuhannya. Lalu
Anggaplah ujiannya datang, rindu dengan kegiatan yang lama dan apapun itu, kita bisa mikir lagi, balik lagi. Dulu aja udah nyampe kenyang, belum bahagia juga, makanya sekarang nyari Allah kan. Terus kalau saya balik lagi, apakah nggak mungkin terulang? Udah pasti terulang lagi. Ntar pasti jenuh lagi, ntar pasti mentok lagi, ntar pasti buntu lagi, ntar sebentar pasti nyari Allah lagi. Kalau pas lagi nyari Allah lagi masih ada umur, alhamdulillah. Pertanyaannya, siapa yang janjiin kita masih ada umur pas nanti bakal harus tobat lagi? Kalau meninggalnya pas lagi maksiat lagi? Situ ya, maka akalnya di situ bermain. Sisanya silakan jaga lingkungannya. Ya kita mesti ganti circle. Gimana kok kalau kita nggak sanggup ganti circle? Nanti biasanya Allah tolong teman-teman yang ngajakin maksiatnya dibikin bete sama kita. Udah nggak asik kasih ilham mah. Sekarang mah ngaji wae. Ya dulu edan, ayeuna adan misalkan ya. Misalkan. Karena kita nggak sanggup ninggalin mereka, menjaga jarak dengan mereka, bukan ninggalin ya. Allah nanti tolong, merekanya bikin males, udah, jangan ajak dia lagi, ya nama ngaji wae, ya. Udahlah bikin grup aja yang nggak ada dianya, ya. Bukan diusin, bukan dimusuhin, bukan kita jauhi, jaga jarak aja. Suatu saat kita udah siap harus balik lagi ke mereka, yuk siapa tahu. Kita udah jadi pribadi yang berbeda, bahkan kalau bisa mereka ada masalah, kita duluan yang pertama kali datang. Kenapa kamu udah kami musuhin, gak kami ajak main lagi, malah nolongin paling pertama. Teman-teman yang biasa party bareng malah gak ada. Bukan saya yang baik. Ini Allah dan Islamnya. Insya Allah. Karena malu itu sebagian dari iman ya. Yang lain lagi ngapalin Quran, masa kita main game sendiri, maka pasti ikutan. Ya, silakan jaga lingkungannya. Lalu jangan lupa sering-sering wisata rohani yang hidupin hati. Contoh ke kuburan, ya Allah dia dulu lebih kaya, lebih tampan, sekarang dimakan cacing, duitnya nggak dibawa. Kemana ke rumah sakit, ya Allah kita seumuran, tapi dia mah nggak bisa ngapa-ngapain, harus di kasur, makan gak dibatasin. Kita mau makan seblak wae ge mencret enggak, ya kuat lambungnya betul. Ya. Kemana? Kalau di dokter Junjunan tuh di Pasteur pernah mampir ke rumah singgah Al-Fatih, ya. Kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, itu ketemu tuh semua orang-orang yang udah divonis, umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa mereka yang ngajak bahagia, ngajak ketawa. Katanya teh, enakan saya udah tahu tanggalnya, boarding pass udah keluar, ya. Pokoknya nggak tahu, ribet. Saya mau udah sempat packing, udah siap-siap, juga ya. Kalau misalkan dadakan, Masya Allah, ya. Kalau yang terakhir, kalau koko pribadi, ingat diri, misalkan kayak gini ya, ya Allah saya mati bakal surga pengen, semua juga pasti cita-cita pengen ke surga, tapi mengingat ya Allah yang lain mah ternyata sholat zuhur cuman 2:30, sholat asarnya 8:30, sholat subuh kadang 8:30 baru bangun, tapi dia masih bisa nggak ke surga? Insya Allah masih bisa. Kenapa? Karena saya yakin dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri ini yang sadar hanya sebanyak itu, yang layak Allah matikan saat itu juga ketika masih bermaksiat. Bukannya dimatiin, malah diizinin tobat, ketemu orang soleh-soleha, diizinin ngaji bareng, ketemu para guru. Terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, baca lebih banyak. Saya nggak tahu diri dong di hadapan Allah. Sedangkan kita nggak suka sama manusia yang nggak tahu diri. Masa kita jadi manusia seperti itu di hadapan Tuhan kita? Jadi malu. Lalu lagi, nah istilah ya. Sisanya semoga Allah tolong dimudahkan. Jangan khawatir, kalaupun ada kepahitan itu sedang dilepaskan segala kemelekatan di hatinya, sehingga kalau udah tinggal Allah doang, kita udah nggak bisa kecewa karena apapun lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Nama saya Ahmad Ferdiansyah dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas. Masya Allah. Silakan Ustaz. Pertanyaan saya itu tentang percintaan. Jadi kebetulan saya ini orangnya jomblo dan banyak sekali godaan-godaan. Orangnya apa? Jomblo. Sekarang sedang jomblo. Oke. Dan banyak sekali godaan-godaan
untuk menjalin percintaan. Oh. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih yang katanya pacaran itu dilarang, tapi kan yang pacaran itu ujungnya happy ending dan sampai menikah? Kalau itu dilarang Allah dan Allah nggak ridho, kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi nonton drama ya ya. Maaf. Punten. Di Jepang itu banyaknya film porno karena ternyata orang di sana nggak mau nikah ya nggak pengen punya anak. Di Korea itu banyaknya drama romantis karena tingkat perceraian tinggi. Jadi di nikah teh indah pisan. Hai di Indonesia kenapa banyaknya film azab? Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Punten. Kalau bicaranya happy ending, Kang Ahmad panggilnya ya. Yang saya tahu happy ending mah nyampe surganya Allah. Kalau sekedar akhirnya sering zina dan akhirnya jadi pacaran dan nikah happy ending. Oh kalian tidak tahu konflik rumah tangga mereka. Pusingnya mereka mikirin token bunyi melulu, popok, uang listrik, uang pangkal, ngiki cicilan motor. Oh jangan dikira tuh, masya Allah ya. Dikira Allah tidak ada, oh tidak. Indah tuh satu, happy ending tuh nyampe surga. Kalaupun punten ya, kalau di film-film memang atau kayak ayatnya nyata ada yang punten diawali maksiat, akhirnya bersatu dalam mahligai pernikahan, dan yang mereka tampilkan yang nggak mungkin lemparan asbak diposting di feed IG, nggak mungkin, betul? Pasti yang so sweet aja. Dan kalau kita ngelihatnya dari postingannya saja, nggak tahu apa dalamnya, dan kita anggap itu happy ending, oh tidak. Happy ending itu satu nanti kalau nyampe surganya. Yang diselingkuhin, tapi gara-gara diselingkuhin dia jadi tahajud, nggak pernah bolong sholat malam, mulai ngaji, pakaian syar'i, mulai belajar Quran, bahkan hafal dan mengajarkannya, bisa jadi lebih terjamin surganya daripada ininya setia. Ya, menjiwai gitu sih teteh, masya Allah. Ya, maka bukan berarti yang suaminya udah setia ditanya, kamu selingkuh? Ya enggak gitu juga konsepnya bos. Ya, penggugur dosa masing-masing kan beda. Tapi enggak. Ya, jangan ukur itu juga dengan kebaikan dalam bentuk ukuran baiknya dunia. Ya, karena punten ya. Contoh ini memang kasusnya beda. Dia terkena riba. Awalnya sering ngaji tapi pengen gedein usaha. Setelah gedein usaha, mau nggak mau nyari pinjaman sana sini, nggak ada yang tanpa bunga. Akhirnya mau nggak mau terjerumus riba. Beneran tambah kaya, tajir melintir, punya mobil mewah, ganti rumah yang besar. Tapi hukuman Allah datang. Apakah dalam bentuk kepahitan? Tidak. Hukuman pertama datang dalam bentuk awalnya selalu sholat tepat waktu, sekarang subuh 8:30, asar 5:30. Awalnya merasa sedih, berdosa, sekarang bodo amat. Ya. Ketika udah mulai terbiasa meninggalkan yang ketaatan, awalnya setiap minggu minimal majelis ilmu, sekarang belum tentu sebulan sekali tanpa ngerasa bersalah. Ketika sudah terbiasa meremehkan amalan kebaikan, asa dengan dosa-dosa kecil. Tadinya nggak berani interaksi dengan lawan jenis, sekarang sekretarisnya diginitin terus. Lama-lama sudah terbiasa dengan dosa kecil, akan berani melakukan yang besar-besar. Akhirnya dosa besar yang membuat istrinya berhak meminta untuk diceraikan. Karena ngerasa udah kaya, udah cerai, dua-duanya tetap sama kaya sampai 10 tahun ke depan lebih. Tapi ternyata akhirnya Allah uji yang lain. Anak-anaknya kecanduan obat, stres, orang tuanya cerai. Anak-anaknya ada yang kelilit judi. Akhirnya orang tuanya pun juga stres karena terbiasa yang tidak berkah. Akhirnya ya dua-duanya kembali bangkrut. Diawali karena apa? Meremehkan dosa. Jadi kadang bagi orang-orang yang lebih beriman, kepahitan itu lebih ringan bagi mereka kalau dalam bentuk pahit, kejeduk, berdarah, terluka, menangis. Mereka kadang yang paling berat itu justru apa? Ketika tadi malam bisa tahajud, besok malamnya nggak bisa tahajud, bisa nangis tuh dia. Padahal nggak tahajud seumur hidup, nggak dosa.
karena memang hatinya udah bergeser, tinggal Allah doang ya. Jadi ketika bismillah ya, kenapa kalau emang pacaran nggak boleh, mereka akhirnya oh nggak, bisa jadi istidroj, sana maksiat aja barengan terus, nanti sama-sama di neraka. Nah, naudzubillah. Atau dibandingkan dengan yang menjaga ketaatan, nggak mau seperti Nabi Yusuf diajak maksiat sama Zulaikhanya, malah berkata aku takut kepada Allah. Apa dikira Nabi Yusuf nggak tertarik sama Zulaikha? Muhammad bihi wa hamma biha, yang berarti artinya ia tertarik kepadanya dan Yusufnya pun tertarik kepada perempuannya, sama-sama tertarik. Nih cowok pengen merkosa perempuan bisa belum tentu jadi. Ya, kalau ceweknya nggak mau, pernah kejadian, udah disekap, ini cewek sadar, saya nggak akan sanggup ngelawan nih laki-laki. Ya udah, saya izin mau ke toilet, mau dandan biar kamu tambah puas. Ternyata mohon maaf di toilet punten bisa, dia buang air, kotorannya dibalurin ke seluruh tubuhnya. Keluar, kamu wanita gila, keluar kamu sana. Tuh, laki-lakinya yang nafsu, perempuannya belum tentu, perempuan yang nggak mau belum tentu jadi. Ini wanitanya yang pengen, cowoknya yang dikunciin. Bisa-bisanya Nabi Yusuf berkata aku takut kepada Allah. Makanya itu amalan yang luar biasa sampai beliau diangkat segitu tingginya oleh Allah. Karena perempuannya yang pengen. Ya, kan kalau lakinya yang pengen belum tentu kejadian. Masya Allah. Apakah jadi kehinaan bagi beliau? Meskipun gara-gara itu beliau di penjara, apakah hina? Enggak lah. Mau akhirnya, iya dilarang. Tapi kan tadi kan hukuman Allah tuh datangnya terserah Allah lah. Lagian yang paling penting happy ending itu satu nanti. Nyampe surganya, bukan sekedar surga-surgaan di dunia. Surga-surgaan di dunia mah masih harus isi pulsa, ngisi token. Ya, di sana mah kan enggak. Ya. Apa lah istilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Istiqomah, tolak segala godaan gadis yang menggodamu ya. Cialah. Baik, selanjutnya Ahmad mungkin ya. Banget. Yang di depan dulu teh. Masih di belakang sebenarnya. Yang biru bukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Ustaz, saya tuh pernah di posisi memang benar-benar dihantam banget nih sama keadaan gitu Ustaz. Jadi ada beberapa banyak ujian saat itu yang saya hadapi, sehingga waktu itu membuat saya sangat marah, yang kemungkinan marah sama Allah gitu Ustaz. Ya. Iya. Tetapi Bukan doang, ini kasur soalnya. Belakangan ini saya berusaha untuk sabar dan ikhlas gitu saat menerima takdir. Tapi saya pernah marah gitu sama umumnya gitu. Nah, apakah ini termasuk sabar dan ikhlas gitu Pak Ustaz? Dan sekarang juga melalui kajian dari Ustaz, saya semakin yakin untuk percaya bahwa takdir Allah itu jauh lebih indah, lebih baik untuk saya gitu. Tapi saya pernah marah gitu ya. Nah, apakah ini termasuk sabar dan ikhlas gitu? Dan satu lagi, Ustaz, mohon berikan satu amalan saja untuk saya agar tetap bisa sabar dan ikhlas dalam takdirnya Allah, dan satu amalan yang bisa membuat saya diampuni dosanya sama Allah gitu ya. Amin. Sama marah gitu sama Allahnya. Baik. Sila. Terima kasih Teteh. Sekarang masih marah nggak? Udah nggak marah ya? Insya Allah. Nggak apa-apa ya. Karena kata Allahnya gini di Quran surat 35 Fatir ya, ayat terakhir ayat 45 sebelum Yasin, pas pisan ayat paling ujung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Artinya kalau sekiranya orang berbuat dosa kontan hukumannya detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini.
Terus kenapa kita rame kene? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi tenang. Sederhananya kalau untuk diri kita boleh berpikir kayak gini. Kalau memang Allah udah nggak suka sama saya, udah nggak mau menanti tobat saya, Allah pasti udah matiin saya mudah. Kalau habis maksiat kita nggak mati, sederhana, Allah masih nungguin tobat kita. Kak, apakah saya nanti bisa diampunin? Kok udah pernah marah sama Allah? Kalau Allah udah nggak mau nampunin, teteh nggak ada di sini, sudah wafat, ya. Tapi teteh malah bisa diizinkan. Ada orang pengen ngaji bahkan nggak dikasih jalan sama Allah, bannya kempes, motornya hilang, bensinnya habis. Ini lancar insya Allah perjalanan ke sini, berarti Allah kebaikan. Sedangkan kata Nabi, diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Gimana caranya paham agama tiba-tiba? Langsung hafal 30 juz kan nggak mungkin. Berarti jadi pasti pengaji dulu. Terus gimana langsung pengen ngaji? Ya itu dia, dibikin jadi pengen ngaji. Dan kata khairon di dalam hadis tersebut, kata khairon di dalam beberapa hadis, kata guru kami, disebutkan khairon itu bisa diartikan adalah surganya Allah. Sehingga ada guru hadis kami yang menerjemahkan hadis ini seperti ini. Kalau Allah pengen seorang hamba itu masuk ke dalam surganya, maka gimana caranya? Allah fahamkan dia akan agama. Gimana caranya paham agama tiba-tiba? Kan gak mungkin. Allah bikin dia jadi pengen ngaji. Maka bismillah. Ini yang sedang hadir ngaji di sini, bismillah, Allah pengen kalian ada di surga. Makanya Allah bikin kalian nyampe ke sini.